of need to be admired, a sense of entitlement, lack of empathy. Tendency to see through all the bullshit that surrounds you and rise above. Let me take it for you. Exam 2009. Film yang bergenre misteri ini menceritakan di mana 8 kandidat mengajukan diri mereka untuk mengikuti sebuah tes pengajuan kerja, di mana mereka dipadu ke sebuah ruangan tertutup dengan 8 bangku untuk setiap kandidat. Bagaimana perjuangan 8 kandidat tersebut, langsung saja saya ceritakan. Film dimulai dengan 8 kandidat yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk ujian. 8 kandidat tersebut adalah John, Gemma, Adar, Pollyanna, Luke, Jimmy, Natalie, dan Chuck. Setelah mempersiapkan diri, mereka dibawa ke ruangan yang begitu ketat dan terlihat 8 meja yang berisikan kertas ujian dan 1 pensil. Di sana terlihat juga pengawas dan penjaga ujian memasuki ruangan. Pengawas ujian mengatakan aturan main ujian ini, yaitu waktu yang diberikan selama 80 menit dan terdapat 1 pertanyaan di dalam kertas ujian. There is one question before you and one answer is required. Namun ada 3 aturan yang harus mereka patuhi. Yang pertama, para kandidat tidak boleh berbicara pada pengawas atau penjaga ujian. Yang kedua, tidak boleh merusak kertas ujian mereka sendiri. Dan yang ketiga, meninggalkan ruangan ujian tanpa alasan apapun. Jika aturan itu dilanggar, maka kandidat tersebut akan langsung didiskualifikasi. Dan si pengawas ujian mengatakan, apakah ada pertanyaan? Para kandidat itu pun sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Yang berarti mereka sudah mengerti dengan aturannya. Dan ujian pun dimulai. Awalnya para kandidat membuka soal ujian itu. Namun mereka bingung dengan kertas ujiannya. Karena kertas ujiannya hanya berisikan tulisan kandidat dengan nomor setiap kandidat tanpa ada 1 pertanyaan di dalamnya. Setelah beberapa menit berjalan, ada 1 kandidat yang bernama Gemma mulai menulis jawabannya di dalam kertasnya yang berisikan saya yakin dan saya pantas. CCTV ruangan yang sudah mantau dari tadi akhirnya mengeluarkan kandidat tersebut karena merasa melanggar aturan yang kedua. Kandidat lain yang melihat Gemma dikeluarkan mulai hati-hati dan meletakkan pensil mereka kembali, sehingga semua kandidat mulai diskusi dan saling kerjasama. Setelah perbincangan yang cukup panjang, kandidat yang bernama Luke mulai menjuluki kandidat lainnya. Kandidat yang bernama Chuck dijuluki sebagai Black, Luke sendiri sebagai White, Jimmy sebagai Brown, Natalie sebagai Blood, Pollyanna sebagai Brunette, Adar sebagai Dark, dan John sebagai Deep atau orang tuli. Lalu White mulai merasa kalau berjalan juga tidak masuk pada aturan ujian, sehingga mereka bisa lebih kerjasama lagi. Kemudian Brunette memiliki ide, yaitu dengan percobaan cahaya. White yang sebagai pemimpin dalam kerjasama ini, mulai memimpin untuk melakukan percobaan itu, tapi gagal dan belum mendapatkan soal ujian tersebut. Kemudian Black kepikiran untuk menggunakan lampu darurat yang dianggap cahaya inframerah bisa mendapatkan soal ujian tersebut. Lalu mereka semua mulai memecahkan lampu utama ruangan untuk mendapatkan lampu darurat. Setelah memecahkan semua lampu utama, mereka malah mendapatkan cahaya warna biru yang dianggap Black sinar hitam yang biasa digunakan untuk melihat kode rahasia. Lalu mereka semua melakukan percobaan kedua, tapi gagal dan belum mendapatkan tanda-tanda pertanyaan dari soal tersebut. Kemudian Dark mengetahui kalau lampu darurat itu ada bagian yang masih belum menyala, sehingga mereka semua memecahkan kembali semua lampu darurat itu lagi, dan hingga akhirnya mendapatkan cahaya inframerah seperti yang mereka inginkan. Let me guess, near infrared. Mereka semua pun melakukan percobaan itu lagi, namun masih gagal juga, karena hasilnya belum mendapatkan soal ujian tersebut. Kemudian mereka melakukan percobaan ketiga, yaitu mencoret-coret kertas ujian kandidat sebelumnya untuk mendapatkan soal ujian tersebut. Namun mereka masih gagal juga dan belum mendapatkan soal ujian tersebut. Lalu White mendapatkan ide,
untuk menggunakan air kencingnya sebagai percobaan. Namun gagal juga dan belum mendapatkan soal ujian itu. Kemudian White menghampiri Dave yang selalu menangis melihat kertas ujiannya dan mengumpulkan pecahan kaca di atas kertasnya. Lalu Dave mulai berkata dengan bahasa Prancisnya yang berarti untuk melihat dengan jelas semuanya. To see clearly is all. White yang merasa Dave tidak berguna akhirnya meninggalkannya dan mencari ide lagi. Lalu Brunette menghampiri penjaga ujian dan mengambil korek api dari saku penjaga tersebut. Korek api yang diambil ini akan digunakan untuk melakukan percobaan keempat, yaitu membakar kertas ujian kandidat sebelumnya untuk mendapatkan air darurat dari ruangan tersebut. Sebelum membakar kertas ujiannya, White menggantikan kertas ujian kandidat sebelumnya dengan kertas ujian si Brunette. Setelah airnya keluar, mereka melakukan percobaan keempat, namun gagal dan masih belum mendapatkan soal ujian tersebut. Kemudian Brunette menyadari kalau kertas yang dibakar itu adalah kertas ujiannya sendiri, sehingga Brunette dikeluarkan dari ruangan ujian karena melanggar aturan ujian. Kemudian mereka menyadari kalau lampu ruangan tersebut terkoneksi dengan sensor suara, yang dimana mereka bisa menghidupkan atau mematikan lampu dengan suara mereka. Lalu White menghampiri Dave yang terus menangis melihat kertas ujiannya. White yang ingin sekali bekerja di perusahaan tersebut mencoba mengeliminasi kandidat-kandidat lainnya, termasuk Dave sendiri. Lalu White menyuruh Dave untuk memakan kertas ujiannya, sehingga Dave dikeluarkan dari ruangan karena dianggap melanggar aturan ujian. Kandidat Black yang melihat kelicikan White akhirnya memukul White, sehingga White jatuh pingsan, dan mereka mencoba mengeluarkan White dari ruangan ujian. Namun mereka tidak bisa mengeluarkannya karena aturan ujian yang ketiga. White yang punya penyakit bawaan meminta obat yang ada di dalam kantong celananya. Namun obat tersebut tidak ada karena obatnya telah diambil oleh salah satu kandidat. Kemudian Brown mulai curiga dengan Dark karena Dark mengetahui tentang semua perusahaan tersebut. Lalu Brown menginterogasi Dark dan memaksa Dark untuk mengatakan semuanya. Di balik perdebatan itu, mereka melihat White yang menggigil dan segera membutuhkan obat tersebut. Namun di antara mereka masih belum ada yang jujur siapa yang ngambil obat tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk menggeledah satu sama lain, tapi masih belum mendapatkan obat tersebut. Dark curiga dengan Brown dan menggeledah bagian bawah meja Brown. Lalu Dark menemukan pil obat tersebut dan mengetahui pelakunya. Ketika Dark ingin memberikan obat tersebut, Brown malah menghalangnya dan melemparkan obat tersebut hingga masuk ke saluran air. Hidung White yang mengeluarkan darah membuat keadaan semakin panik dan harus membutuhkan pertolongan. Dark yang tidak tega dengan keadaan White meminta pertolongan ke depan CCTV ruangan. Namun disayangkan, Dark malah dikeluarkan dari ruangan tersebut karena dianggap melanggar aturan ujian. Blood yang mendapatkan pil obat tersebut langsung memasukkan ke mulut White dan membuat White tersadar. Ketika White tersadar, ia melihat kalau tinggal 4 kandidat yang tersisa. Waktu yang tinggal 10 menit lagi membuat semua kandidat semakin cemas karena masih belum mendapatkan soal ujian tersebut. Kemudian White melihat pistol penjaga ujian dan mencoba mengambilnya untuk menyingkirkan semua kandidat. Namun Black mencegahnya dan gagal merebut pistol tersebut. Lalu White menantang Black untuk menembak kepalanya. Tapi ternyata pistol tersebut tidak mengeluarkan peluru dan White langsung merebut pistol itu kembali. White yang melihat pistol itu berlampu langsung berpikir kalau pistol tersebut terkoneksi dengan sidik jari. Lalu White mendekati penjaga ujian untuk mengaktifkan pistol tersebut dan mengancam kandidat lainnya untuk keluar dari ruangan ujian satu persatu. Kandidat Brown sebagai orang pertama yang keluar dari ruangan ujian, kemudian dilanjutkan oleh Black sebagai orang kedua. Namun Brown menawarkan diri agar dia keluar duluan dari ruangan ujian. Sebelum keluar dari ruangan ujian, Brown mematikan lampu dengan suaranya agar Black bisa merebut pistol itu kembali. Lights out! Setelah White menghidupkan lampunya, White melihat Black yang terkena peluru pistol dan Black terjatuh ke lantai. Kemudian White melihat kaki Blood yang belum keluar dari ruangan ujian dan masih dianggap sebagai peserta ujian. White pun mendekatinya, namun alarm ujian berbunyi
yang menandakan ujian telah selesai. Kemudian White marah-marah ke CCTV ruangan ujian karena White tidak mendapatkan soal ujian tersebut dan menganggap dirinya sebagai pemenang. Namun penjaga ujian malah mengeluarkannya karena waktu ujian masih tersisa 20 detik. Lalu White mengecek waktu ruangan ujian dan ternyata waktu tersebut dipercepat oleh kandidat Dave sebelumnya. Lalu Blood melihat kacamata Dave yang terletak di lantai dan Blood langsung mengambilnya karena Blood menganggap kalau Dave bisa melihat soal ujian tersebut menggunakan kacamatanya. Blood pun mencobanya dan mengambil salah satu kertas ujian kandidat. Lalu Blood melihat soal ujian tersebut dengan bantuan kacamata Dave dan tambahan pecahan kaca. Blood melihat soal ujian tersebut dan berpikir kata-kata pengawas ujian sebelumnya, yaitu hanya satu pertanyaan untukmu dan satu jawaban yang diperlukan. Kemudian Dave kembali ke ruangan ujian bersama pengawas ujian. Dan Blood menjawab pertanyaan ujian tersebut yang ternyata pertanyaan dari si pengawas ujian sebelumnya, yaitu apakah ada pertanyaan? Lalu Blood bingung dengan semua ini dan mengatakan kalau Dave tidak terlihat seperti pemilik perusahaan ini. Lalu Blood bertanya lagi dengan tewasnya Black. Dan si pengawas ujian mengatakan kalau Black belum mati karena peluru tersebut terdapat pil ciptaan Dave yang bisa menekan virus dan mutasi lainnya. Black pun terbangun dan Blood menerima pekerjaan dari perusahaan Dave dan film pun tamat.